Aksi unjuk rasa bukanlah tujuan. Ia hanya salah satu cara untuk mencapai tujuan. Bagi kaum buruh, tujuan unjuk rasa adalah untuk mendesakkan suatu perubahan, meminta agar tuntutannya dipenuhi dan aspirasinya ditanggapi. Ngomong-ngomong soal unjuk rasa, kemarin saya menyampaikan rencana aksi unjuk rasa buruh yang akan dilakukan di PT Aerotrans Service Indonesia. Lantas bagaimana perkembangan dari rencana aksi unjuk rasa di anak perusahaan Garuda Indonesia itu? Yuk kita cari tahu. Beberapa waktu yang lalu, Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengumumkan rencana aksi unjuk rasa di PT Aerotrans Service Indonesia. Aksi ini dilakukan karena perusahaan dinilai tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi di anak perusahaan PT Garuda Indonesia tersebut. Dari berbagai daerah, pesan solidaritas berdatangan. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang buruh Aerotrans, tetapi ini adalah persoalan seluruh kelas pekerja. Dimanapun kita berada, ketika ada ketidakadilan, sudah semestinya ikut turun tangan untuk menuntut bela. Jadi, jangan anggap sepele soal solidaritas. Jangan anggap sepele soal suara kita untuk membela kawan-kawan yang tertindas. Lantas, apa sih yang sebenarnya dituntut oleh para pekerja di PT Aerotrans Service Indonesia? Untuk menjawab ini, ada baiknya kita simak penjelasan Ketua Umum SPDT LSPMI Iswan Abdullah dalam video berikut ini. Yang pertama tuntutan kita adalah kita sama-sama tahu bahwa sejak Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini kita ditimpa oleh COVID-19. Ya. Tetapi COVID-19 yang berlaku, yang menimpa Indonesia bulan Maret sampai dengan sekarang ini bukan berarti pihak PT Aerotrans Service Indonesia tidak membayarkan upah para pekerjanya. Faktanya, sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini, PT Aerotrans tidak membayarkan upah para pekerja dengan alasan terpapar COVID-19 atau pandemi COVID-19. Padahal ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan negara memberikan kepastian bahwa tidak boleh dengan kewenangannya pihak direksi untuk tidak membayarkan upah para pekerja. Maka setelah konferensi pers ini, kami minta, ini adalah menjadi bagian tuntutan kita yang pertama. Kami minta kepada jajaran direksi PT Aerotrans Service Indonesia untuk membayarkan upah para pekerja yang tidak dibayarkan sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, PT Aerotrans telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, di mana kewajiban para pengusaha, kewajiban para pemberi kerja, manakala mereka mempekerjakan para pekerja, maka perusahaan wajib membayar THR. Ini adalah kewajibannya. Ya. Bahkan undang-undang mengatur, bukan hanya orang yang bekerja seperti anggota kami yang bekerja puluhan tahun, ya, yang kemudian tiba-tiba tidak dibayarkan upahnya tadi. Orang yang bekerja 1 bulan saja, dengan tegas peraturan perundangan, barang siapa yang mempekerjakan para pekerja, sekalipun pekerja itu bekerja 1 bulan, maka wajib membayarkan tunjangan hari raya. Faktanya, PT Aerotrans, mudah-mudahan didengar juga oleh Menko BUMN Erick Thohir, PT Aerotrans sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak membayarkan tunjangan hari raya kepada seluruh pekerjanya, termasuk anggota kami yang berafiliasi dengan Federasi Pekerja Metal Indonesia, berafiliasi dengan Konfederasi Pekerja Indonesia, dan sekaligus berafiliasi dengan International Transport Worker Federation. Maka sekali lagi kami minta kepada Bapak Erick Thohir tentunya, dan juga kepada jajaran direksi, segera bayarkan THR para pekerja Aerotrans Service Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini. Tuntutan kita yang ketiga, kami minta kepada jajaran direksi sekaligus Menteri Menek BUMN menegur jajaran direksi
agar segera memperkerjakan kembali para pekerja yang telah di WFH oleh karena pandemi COVID-19. Kita sama-sama tahu, pemerintah telah mencabut WFH. Pemerintah telah mencabut bahkan tingkat pandemi COVID-19 yang sebelumnya kita adalah di level 1, level 2, level 3, bahkan kita sekarang udah level 4. Maka oleh karena itu sudah hampir 80% dan 90% seluruh Indonesia tidak ada WFH. Maka oleh karena itu berdasarkan regulasi, pihak manajemen wajib memperkerjakan kembali para pekerja yang telah di WFH sebagaimana peran dan fungsi mereka sebelum terjadinya WFH akibat pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020 sampai dengan beberapa waktu yang lalu. Ya, dengan status yang sama sebagaimana mereka sebelumnya, status mereka sebelum WFH. Maka sekali lagi, karena WFH sudah selesai, tentang kita yang ketiga adalah karena udah WFH sudah selesai, kebijakan negara sudah selesai, maka kami minta Aeron Trans termasuk Menegu UMN agar menegur dan memerintahkan kepada jajaran direksi agar para pekerja yang telah di WFH-kan selama ini untuk dipekerjakan kembali sebagaimana status dan kedudukan mereka sebelum mereka di WFH atau work from home akibat COVID-19. Tuntutan kita yang keempat adalah kami minta kepada jajaran direksi dan juga kami minta kepada Menegu UMN agar menurut jajaran direksi. Ternyata di PT Aeron Trans Service Indonesia terjadi hubungan kerja dengan status kontrak yang berkepanjangan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa status hubungan kerja diperintahkan oleh undang-undang ya dengan kriteria tertentu yang dibolehkan untuk pekerja kontrak itu hanya pekerjaan sifatnya sementara, bukannya core, tetapi PT Aeron Trans karena core-nya adalah antar jemput, ada pengangkutan para awak kabin pesawat, maka itu adalah core, sesungguhnya tidak boleh diperlakukan pekerja kontrak. Faktanya sampai dengan hari ini mereka bekerja puluhan tahun dengan status kerja kontrak yang berkepanjangan. Ini pelanggaran dari ketentuan peraturan perundangan di negara kita. Tuntutan kita yang kelima, kami menolak langkah yang dilakukan oleh direksi PT Aeron Trans Service Indonesia yang merubah status hubungan kerja dari teman-teman kita dengan status pekerja waktu tertentu ada pekerja kontrak menjadi status hubungan kemitraan. Status hubungan kemitraan ini adalah sebuah modus yang sengaja dilakukan oleh PT Aeron Trans dalam kerangka meniadakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan hak-hak para pekerja sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahkan Undang-Undang Omnibus Law Klasik Ketenagakerjaan tetap menjamin para pekerja untuk mendapatkan upah bulanan, tetap menjamin para pekerja untuk mendapatkan status hubungan kerja yang jelas, yaitu hubungan pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu atau yang dikenal dengan pekerja tetap. Tetapi dengan status hubungan kemitraan meniadakan kewajiban mereka ini. Ini sangat disayangkan pada PT Aeron Trans Service Indonesia adalah harus menjadikan contoh bagaimana membangun hubungan industrial dalam skup yang lebih kecil, bagaimana membangun hubungan kerja yang menguntungkan kedua belah pihak. Ya, sekali lagi saya katakan, hey PT Aeron Trans, termasuk induk perusahaannya PT Garuda Indonesia, Anda jangan menganggap Anda itu pengusaha. Setiap rupiah yang Anda kendalikan di PT Aeron Trans termasuk PT Garuda adalah tetesan keringat para pekerja, termasuk para pekerja yang bekerja di Aeron Trans. Karena uang yang Anda kelola itu adalah uang rakyat Indonesia, termasuk para pekerja menjadi anggota kami. Maka kami menolak hubungan kerja kemitraan adalah sebuah akal bulus daripada direksi untuk meniadakan tanggung jawabnya untuk memenuhi agar para pekerja mendapatkan pendapatan layak atau upah layak
mereka menggunakan hubungan kemitraan dalam rangka mereka nggak punya kewajiban untuk membayarkan jaminan sosial, baiknya peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Dan termasuk ini adalah sebuah akal bulus daripada jajaran direksi agar mereka tidak mengikutkan memberikan kepastian kerja yang layak bagi para pekerjanya. Ini sebenarnya karena tidak ada pekerja yang layak selama ada hubungan kemitraan. Karena hubungan kemitraan ini sekali lagi ini berawal, teman-teman, berawal dari para aplikator di seluruh dunia, termasuk Grab dan Gojek di Indonesia. Itu menggunakan hubungan kemitraan. Tujuannya agar meniadakan hubungan kerja sehingga tidak punya kewajiban kepada para pekerja. Ini sebuah pelanggaran. Bahkan di seluruh dunia, hubungan kemitraan digugat oleh para serikat buruh di mana-mana. Dan alhamdulillah, terakhir kita di Selandia Baru, kemudian di Italia, di Inggris, dan sebagainya, sudah dimenangkan bahwa hubungan kemitraan itu adalah sebuah pelanggaran dari konstitusi internasional yang dinamakan dengan konvensi ILO. Karena hubungan kerja itu hanya mengandung dua sistem kerja, yaitu pekerja kontrak dan pekerja tetap. Hubungan kemitraan tidak dianut dalam konteks hubungan itu atau hubungan kerja dimanapun seluruh di dunia. Ini adalah akal bulus daripada para direksi PT Iron Trans Indonesia. Maka untuk itu, tunda kita kelima, kami minta agar mengembalikan status hubungan kerja para pekerja hanya mengenal dua hal, bukan hubungan kemitraan, hanya mengenal dua hubungan kerja, yaitu pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Tuntutan kita yang keenam, kami minta kepada direksi PT Aerotrans Service Indonesia untuk segera membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerjanya. Tidak bisa dijadikan alasan COVID-19, tidak bisa dijadikan alasan WFH sehingga meniadakan kewajiban Anda sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang 24 tahun 2011 bahwa para pengusaha atau siapapun yang mempekerjakan para pekerja, maka atas perintah Undang-Undang 24 tahun 2011 wajib mengikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Bahkan perintah Undang-Undang 24 tahun 2011, manakala ada pengusaha atau perusahaan tidak mendaftarkan para pekerja menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka hukumannya 8 tahun penjara. Sekali lagi, kami himbau dengan sangat agar jajaran direksi PT Aerotrans Service Indonesia segera kembali mengaktifkan dan sekaligus membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS bagi para pekerjanya. Karena ini adalah perintah konstitusi, baik Pancasila dengan sila kelimanya, sila kedua dan sila kemanusiaan adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan juga Undang-Undang Dasar Indonesia bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial bagi kemanusiaan, dan juga Undang-Undang 24 tahun 2011 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, di mana tugas pengusaha, apalagi ini adalah badan usaha milik negara, maka dia harus bisa memberikan contoh untuk melaksanakan regulasi yang berlaku di negara kita. Varian tuntutan kita yang berikutnya adalah PT Aerotrans Service Indonesia. Nah, ini adalah perusahaan plat merah badan usaha milik negara yang menjadi anak perusahaan PT Garuda Indonesia, harus bisa memberikan contoh kepada seluruh perusahaan di Indonesia agar Anda harus mengakui kedudukan Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan juga di Undang-Undang Dasar tahun 1945.